Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aldis Berliana Putri. Bagaimana nih Mom kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini saya akan membawakan topik tentang berinteraksi yang baik dengan anak. Topik yang pertama yaitu komunikasi efektif. Jadi komunikasi efektif yaitu pertukaran ide, informasi, ataupun perasaan yang menghasilkan perubahan sehingga terjalin hubungan yang baik. Jadi komunikasi yang baik atau komunikasi yang efektif yaitu antara ibu dan anak itu saling bertukar cerita dan ibu lebih banyak mendengarkan. Kemudian ibu juga memberikan sikap bagaimana perbedaan sikap antara ke guru dan teman sesama tentunya jelas berbeda. Jadi bagaimana caranya membuat komunikasi dengan anak itu lebih menarik tentunya, supaya si anak juga mau mendengarkan. Beri dia motivasi, semangat untuk belajar, dan lebih bercerita banyak tentang hal-hal yang positif. Lanjut pada topik kedua yaitu cara berinteraksi dengan anak. Di sini ada 5 tahap. Yang pertama yaitu mendengarkan anak. Mendengarkan anak bagaimana sih maksudnya? Jadi mendengarkan anak yaitu bagaimana si anak ini cerita tentang kegiatan dia, keseharian dia, aktivitasnya. Kemudian yang kedua, membuat waktu untuk saling bicara. Pada poin kedua ini, jadi tidak hanya mamanya aja yang selalu bicara atau anaknya saja yang terus-terusan berbicara. Jadi ada jeda atau waktu untuk saling bicara. Seperti anaknya bercerita, kemudian mamanya memberi respon yang baik. Yang ketiga yaitu hindari memberi respon yang berlebihan. Kemudian ada poin keempat yaitu tetap tegas tanpa amarah. Jadi pada poin yang keempat ini kita tetap mendengarkan anak, bagaimana dia bercerita, dan kita memberitahu bagaimana respon positifnya, tegas dan tanpa amarah. Kemudian pada poin kelima yaitu lakukan kontak mata. Jika anak bercerita, lebih baik sebagai mama, ibu, atau bunda menatap matanya. Dengan begitu anak akan merasa dihargai ceritanya dan juga didengarkan dengan baik oleh ibunya. Lanjut pada topik berikutnya yaitu beberapa hal yang harus dihindari saat berkomunikasi dengan anak. Mengapa saya jelaskan pada topik kali ini? Karena biar Mommy juga lebih mengetahui bagaimana sih cara berkomunikasi yang baik gitu kan, supaya anak lebih mendengarkan gitu. Jadi yang pertama itu saat berkomunikasi jangan terlalu banyak larangan seperti "Dek, kamu jangan gini ya, Dek, kamu jangan gitu ya." Justru anak itu lagi senang-senangnya dan justru lebih penasaran dan akhirnya melakukan apa yang bunda larang. Kemudian yang kedua, jangan paksa anak bicara saat ia sedang marah. Jadi pada saat dia marah sedang rebutan mainan atau dia sedang marah karena bundanya terlalu banyak bicara, alangkah baiknya kita diam sampai si anak mau bercerita sendiri. Lanjut pada poin yang terakhir yaitu jangan mengecilkan anak. Jika anak sedang bercerita bagaimana aktivitasnya, kesehariannya, bunda lebih baik mendengarkan. Jika ingin memberikan solusi, saran yang lebih baik, jangan membandingkan dengan anak yang lain seperti "Dek, kamu harus kayak gini dong biar jadi kayak dia." Si anak bakal merasa kurang semangat dan kurang dukungan dari orang tua. Seperti itu bunda. Adapun beberapa aktivitas yang bisa bunda praktikan di rumah tentunya ya, supaya menjalin hubungan yang baik dengan anak dan juga menjadi lebih dekat dengan si anak. Yang pertama yaitu meluangkan waktu mengobrol. Sesibuk-sibuknya bunda dengan pekerjaan, tentunya harus bisa dong meluangkan waktu bersama untuk anak. Dengan begitu anak merasa lebih dihargai. Kemudian yang kedua, melakukan aktivitas bersama. Melakukan aktivitas bersama yaitu seperti menonton film, membersihkan taman, adapun seperti mewarnai, membaca bersama, mendongeng. Kemudian yang ketiga, ajak anak untuk bercerita. Bagaimana caranya kita membujuk supaya anak mau bercerita tentang aktivitasnya, kesehariannya, bagaimana teman-temannya, ataupun lingkungannya. Supaya kita juga lebih bisa memahami perasaan si anak, apa yang difikirkan, dan juga bagaimana karakter si anak tersebut. Pada poin yang terakhir yaitu belajar sambil bermain.
Karena dunia anak gak selalu tentang belajar, tapi bisa diselingi juga dengan bermain. Namun, bermain juga pasti ada batasnya. Jadi bagaimana caranya bermain ada batasannya dan belajar juga tidak berlebihan. Baik Bunda, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bagaimana cara berinteraksi dengan anak yang baik, bagaimana menghindari beberapa hal yang anak tidak suka saat berkomunikasi. Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah kata atau ucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.